Shalom, kita kembali bertemu di pelajaran sekolah sahabat kita yang berjudul Yakkeus, 15 Februari 2023. Siapa Yakkeus? Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur di saat ini oleh karena Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mempelajari firman Tuhan tentang Yakkeus. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami memperoleh hikmat dari sorga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Pelajaran kita pada saat ini berjudul tentang Yakkeus. Siapa ini Yakkeus? Yakkeus adalah seorang Yahudi yang kaya yang menghasilkan uang dengan bekerja sebagai pemungut cukai untuk bangsa Roma yang dibenci. Karena itu, dan oleh sebab ia dan pemungut cukai yang lain memungut lebih banyak cukai daripada yang sebenarnya, Yakkeus dibenci dan disebut orang berdosa. Yakkeus tinggal di Jericho yang terletak di jalur perdagangan yang ramai dengan transaksi bisnis. Pertemuan antara Yesus dan Yakkeus bukanlah kebetulan. Yakkeus tampaknya datang dengan keyakinan rohani dan ingin untuk membuat perubahan dalam kehidupannya. Dia telah mendengar tentang Yesus dan ingin melihat dia. Berita telah terdengar bahwa rombongan Yesus sementara berjalan dan akan tiba di Jericho hari itu. Yesus harus melewati Jericho dari Galilea pada perjalanan terakhirnya menuju Yerusalem. Kata-kata Kristus pertama kepada Yakkeus menyatakan bahwa bahkan sebelum memasuki kota itu, Yesus telah mengetahui segalanya tentang dia. Kalau kita baca dalam Lukas 11 ayat 1 sampai 10, Yakkeus, Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Yakkeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu,
ia melihat ke atas dan berkata, "Yakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Yakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Yakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Apakah perbedaan antara pengalaman orang kaya ini bersama Yesus dan dengan orang muda yang kaya bersama Yesus? Yakeus dan orang muda yang kaya memiliki hal-hal yang sama. Keduanya kaya, keduanya ingin melihat Yesus, dan keduanya menginginkan kehidupan kekal. Tetapi sampai di sini persamaannya berhenti. Yakeus dan orang muda yang kaya memiliki hal yang sama. Kedua-duanya kaya. Perhatikan bahwa Yakeus berkata bahwa dia akan memberikan setengah dari milikku kepada orang miskin. Yesus menerima sikap ini sebagai ekspresi dari pengalaman pertobatan sejati. Dia tidak mengatakan kepadanya, "Maaf Jack," tetapi sama seperti orang muda yang kaya, seluruhnya atau tidak sama sekali. Setengah tidak akan cukup. Mengapa? Kemungkinan besar karena walaupun Yakeus pasti menyukai kekayaannya, itu bukanlah ilah baginya. Tetapi bagi orang muda yang kaya, hal itu menjadi ilah. Jadi, meskipun kita tidak tahu secara khusus apa yang Yesus katakan kepadanya, Yakeus adalah yang pertama berbicara tentang memberikan uang kepada orang miskin. Sebaliknya, Yesus harus memberitahu orang muda yang kaya secara khusus untuk menyerahkan semuanya. Kalau tidak, itu akan menghancurkannya. Meskipun Yakeus seperti halnya orang kaya, perlu berhati-hati tentang bahaya kekayaan. Ia tampaknya memiliki kendali yang lebih baik daripada orang muda yang kaya itu. Ketika penghulu muda yang kaya telah berbalik dari Yesus, murid-murid keheran-heranan mendengar perkataan Tuhan. Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka berseru satu kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Sekarang kebenaran perkataan Kristus ditunjukkan kepada mereka. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Markus 10 ayat 24 dan 26, Lukas 18 ayat 27. Mereka melihat bagaimana dengan rahmat Allah seorang yang kaya dapat masuk ke dalam kerajaan itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih oleh karena firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Bagaimana kami harus hidup di dalam roh kerendahan hati. Sebagaimana Yakeus, dia datang untuk melihat Yesus sehingga dia diubahkan. Kami pun rindu seperti Yakeus, agar kami boleh diubahkan dan hidup sesuai dengan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.